Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah keheningan kosmos yang gelap, keberadaan Allah menyinari segala sesuatu. Para malaikat berkumpul di hadapannya, merentangkan sayap mereka dalam kehusyukan. Allah, yang Maha Kuasa, berbicara dengan suara gemuruh yang meresap ke seluruh jagat. Allah memerintahkan, "Wahai para malaikatku yang setia, aku hendak menciptakan makhluk yang baru. Kalian akan menjadi utusanku dalam pengumpulan bahan untuk menciptakannya." Dengan gemetar kehusyukan, malaikat-malaikat itu berseru, "Kami siap mengabdi, wahai Tuhan kami." Malaikat Jibril maju ke depan, sayapnya yang megah merentang dengan kemuliaan. "Ya Allah, berikan kami petunjuk. Apa yang harus kami kumpulkan?" Allah menjelaskan dengan lembut, "Ambillah tanah dari berbagai sudut alam semesta, dari tempat-tempat yang penuh keagungan ciptaanku. Kumpulkanlah dengan tangan yang penuh kelembutan dan kasih sayang." Para malaikat pun berlayar ke berbagai penjuru, memenuhi tugas dengan cermat. Malaikat Rafael mengumpulkan tanah dari pegunungan yang megah, sedangkan malaikat Mikail memilih tanah dari lembah yang subur. Setiap tanah memiliki keunikannya sendiri. Di tengah mereka, malaikat Azrael, yang bertanggung jawab atas tanah dari tempat-tempat yang penuh kedukaan dan kematian, menempatkan tanah itu dengan kehalusan di dalam nampan peraknya. Wahai Allah, ini adalah tanah dari tempat-tempat yang memberikan pelajaran kehidupan yang mendalam. Ketika para malaikat kembali, membawa tanah yang penuh makna, kehadiran Allah bersinar dengan kegembiraan. Kalian telah melaksanakan tugas dengan sempurna. Dengan tanah ini, aku akan menciptakan sesuatu yang unik, sesuatu yang akan menjadi khalifahku di bumi. Dialog antara para malaikat memberikan sentuhan dramatis pada momen ini. Jibril berkata, "Wahai para saudara, kita menjadi saksi ciptaan yang agung ini. Kita akan menyaksikan keajaiban penciptaan Allah yang tiada tara." Azrael menambahkan dengan penuh pengharapan, "Semoga makhluk yang diciptakan dari tanah ini menjadi penjaga keadilan dan kebijaksanaan di bumi." Dalam gemuruh sukacita, para malaikat menanti tahap berikutnya dari keajaiban penciptaan ini, menyadari bahwa mereka berperan dalam peristiwa yang akan membentuk takdir manusia pertama. Bab 2, Pembentukan Adam dari tanah pilihan. Dalam keheningan ruang waktu yang abadi, Allah menghadirkan keberadaannya di hadapan tanah yang telah dikumpulkan oleh para malaikat. Dengan kelembutan yang tak terungkapkan, tangannya menyentuh tanah, dan saat itu pula terjadi keajaiban. Allah menciptakan tubuh Adam dari tanah pilihan dengan keindahan yang luar biasa. Tubuh yang tak bercacat, murni, dan indah. Malaikat-malaikat bersorak riang menyaksikan mahakarya itu. Jibril berkata dengan kagum, "Maha suci Allah, penciptaannya sungguh memukau." Adam, manusia pertama, diciptakan dengan keindahan yang mencerminkan keagungannya. Adam terbaring di atas tanah, tubuhnya yang mulia belum dihidupkan. Malaikat Jibril maju ke depan dengan sayap yang berseri, membawa pesan dari Allah. "Wahai Adam, bangunlah dari tidurmu. Engkau adalah khalifah Allah di bumi, pemimpin umat manusia." Adam membuka matanya untuk pertama kalinya, pandangannya yang jernih memandang langit-langit yang mencerminkan keagungan penciptaan. "Ya Allah, Engkau yang Maha Pencipta, aku bersyukur akan kehidupan ini." Dalam momen itu, Allah mengundang malaikat Jibril untuk menyaksikan proses selanjutnya. Dengan lembut, Jibril meniupkan ruh, nyawa, ke dalam tubuh Adam. Ruh itu menyelimuti tubuhnya, membawa kehidupan, pemahaman, dan cinta. Adam merasakan denyutan ruh di dalam dirinya. Dengan tatapan bersyukur, dia berkata, "Alhamdulillah, Engkau yang memberikan kehidupan padaku, wahai Allah." Para malaikat bersorak kembali, melihat bahwa kehidupan manusia telah dimulai. Malaikat Mikail berkata, "Adam, manusia pertama, diberkahi dengan kehidupan yang suci. Semoga ia menjalani tugasnya dengan penuh kebijaksanaan dan ketaatan kepada Allah." Adam bangkit, langkahnya pertama kali menginjak tanah ciptaannya. Dalam dialog antara Adam dan Jibril, Adam bertanya, "Apa tujuan hidupku, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Engkau adalah khalifah Allah di bumi, pemimpin umat manusia. Tanggung jawab besar ada di pundakmu, Adam. Jadilah penjaga keadilan, cintailah ciptaan Allah, dan jalani hidupmu dengan ketaatan kepadanya." Dengan semangat yang membara, Adam memahami tugasnya yang agung. Bersama para malaikat yang bersorak riang, dia memulai perjalanan sebagai manusia pertama, membawa cahaya kebijaksanaan dan keadilan ke bumi yang baru dihuni oleh keturunannya. Bab 3, Pernafasan ruh ke dalam tubuh Adam. Pada suatu ketika, di tengah surga yang indah,
Adam duduk bersimpuh dalam ibadah kepada Allah. Wajahnya yang tenang menyiratkan ketenangan hati yang mendalam. Di saat itulah, malaikat Jibril turun dengan sayapnya yang megah, membawa berkah dan rahmat dari Tuhannya. Adam panggil Jibril dengan lembut, "Wahai manusia yang dipilih Allah, aku datang membawa sesuatu yang akan melengkapi keberadaanmu." Adam mengangguk, mengisyaratkan kesiapannya menerima anugerah dari Allah. Jibril mendekat dan dengan penuh kelembutan meniupkan ruh ke dalam tubuh Adam. Pernafasan itu membawa kehidupan baru, menyinari wajah Adam dengan cahaya ilahi. "Wahai Adam," ucap Jibril dengan penuh kegembiraan, "ini adalah ruh yang memberikanmu kebijaksanaan, pemahaman, dan cinta kepada Allah. Jadilah pemimpin yang adil dan bijaksana di bumi ini." Adam merasakan kehangatan ruh itu meresap ke dalam hatinya. Dengan tulus, dia berkata, "Terima kasih, wahai Jibril. Aku bersyukur atas anugerah ini. Aku akan menjalankan tugasku sebagai khalifah Allah dengan penuh tanggung jawab." Jibril tersenyum, menyaksikan permulaan perjalanan Adam sebagai manusia yang diberkahi dengan ruh ilahi. Dialog antara Adam dan Jibril melibatkan percakapan tentang arti kehidupan, tanggung jawab, dan cinta kepada Allah. "Adam," kata Jibril, "ruh ini akan membimbingmu dalam memahami hakikat kehidupan dan mengenali kehendak Allah. Dengarkanlah suaranya dalam bimbingan dan petunjuknya." Adam dengan rendah hati menjawab, "Aku akan mendengarkan dengan hati yang tulus, wahai Jibril. Semoga aku bisa menjalani hidupku sesuai dengan kehendak Allah." Seiring senyuman di wajahnya, Adam merenung tentang arti keberadaannya yang baru. Ruh yang diterimanya menjadi pilar kebijaksanaan dan panduan spiritual dalam perjalanan hidupnya sebagai manusia pertama. Dengan langkah teguh, dia memulai perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang makna kehidupan dan cinta kepada Sang Pencipta. Bab 4. Akal dan Nafsu, Ujian Manusia. Beberapa waktu setelah menerima ruh ilahi, Adam menjalani kehidupannya di surga dengan penuh ketundukan kepada Allah. Namun, di dalam dirinya, ada dua kekuatan yang mulai berbicara, akal dan nafsu. Keduanya, sebagai ujian bagi manusia, mulai berdialog di dalam hati Adam. "Akal, wahai Adam, kita diberikan akal oleh Allah untuk membedakan antara benar dan salah. Mari kita gunakan akal ini untuk mengenal Sang Pencipta dengan lebih dalam. Nafsu, tapi, wahai Adam, akal saja tidak cukup. Kita juga memiliki nafsu yang membara. Mari kita ikuti keinginan dan keinginan kita, tanpa batasan." Adam dihadapkan pada pertentangan dalam hatinya, merenung. Dialog antara akal dan nafsu menciptakan kekacauan batin yang mulai menguji keberadaannya sebagai khalifah Allah. Dalam keheningan surga, Adam berbicara dengan hati yang ragu, "Akal, engkau memberikan petunjuk yang bijaksana." Namun, nafsu juga berbicara dengan godaan yang sulit diabaikan. "Bagaimana aku harus memilih di antara kalian berdua?" Akal dan nafsu melanjutkan dialog mereka, menciptakan pertarungan batin yang semakin intens. Akal mengingatkan tentang kebijaksanaan dan ketaatan kepada Allah, sementara nafsu menggoda dengan kenikmatan dunia. Malaikat Jibril muncul, menyadari pertarungan dalam hati Adam. "Wahai Adam, ini adalah ujian bagi setiap manusia. Gunakan akalmu untuk mengatasi nafsumu. Pahamilah bahwa kebijaksanaan terletak dalam mendengarkan suara akal yang benar." Adam mendengarkan nasihat Jibril, berbicara dengan tekad yang kuat, "Aku akan mengikuti petunjuk akal dan taat kepada Allah. Meskipun nafsu menggoda, aku akan menahan diri dan menjalani hidup dengan kebijaksanaan dan kesucian." Dialog dramatis antara akal, nafsu, dan bimbingan malaikat menciptakan momen ketegangan yang meneguhkan tekad Adam untuk menjalani hidup sebagai khalifah Allah dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Sebagai manusia pertama, Adam menghadapi ujian pertamanya dalam perjalanan spiritualnya di surga yang damai. Bab 5. Kedekatan dengan Allah dan tugas kehidupan. Adam, setelah melewati ujian pertamanya, hidup dalam surga dengan ketaatan dan kesucian. Setiap langkahnya penuh dengan rasa syukur kepada Allah. Suatu hari, di kebun yang indah, Adam berbicara dengan Allah dalam ibadah yang tulus. "Allah yang Maha Pencipta," ucap Adam, "aku bersyukur atas segala anugerah-Mu. Tunjukkanlah kepadaku, wahai Tuhanku, apa tugas yang Engkau berikan kepadaku sebagai khalifah-Mu di bumi." Allah menjawab dengan suara yang memenuhi seluruh surga, "Wahai Adam, engkau adalah pemimpin umat manusia. Tempatkanlah mereka di bumi ini sebagai penjaga keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Ajarkanlah mereka tentang cinta dan ketaatan kepadaku." Adam meresapi makna tugasnya.
Ya Allah, aku akan menjalankan tanggung jawab ini dengan sepenuh hati. Ajarilah aku, wahai Tuhanku, agar aku bisa membimbing umat manusia dengan bijaksana. Allah bersabda, penuhilah bumi dengan keadilan dan cinta. Jadilah teladan bagi mereka, dan tanamkanlah dalam hati mereka cinta kepadaku. Dengan tekad yang bulat, Adam berjanji untuk memimpin umat manusia dengan ketulusan dan kebijaksanaan. Dialog ini membuka pintu bagi nilai-nilai universal yang membimbing manusia untuk mencapai persatuan dan kebahagiaan di bumi yang mereka tinggali. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.